Ya, kalau tadi kita sudah ke Kalsel, sekarang kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Majene ataupun juga Mamuju ini sudah hari ke-7. Bayangkan saja pemirsa, hidup di tempat tenda pengungsian, angin kencang, dingin pastinya, kurang bahan makanan, obat-obatan apakah cukup, itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada di sini Pak, selamat malam Pak. Di sini sudah Dr. Danardi. Kita akan melihat bahwa kondisi psikologis ini harus kita maintain atau mungkin kita kelola supaya mereka tidak jenuh, putus asa dan lain-lain. Begitu ya Pak ya. Betul. Tapi saya akan sapa juga di sini sudah ada narasumber saya lain, Pak Syahrudin, merupakan warga di Majene. Pak Syahrudin, selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Iya. Ya. Dan sudah ada Dr. Alif di Mamuju, Dinkes di wilayah sana pastinya, tapi juga membawahi tidak hanya di Mamuju tapi juga Majene, begitu ya Dr. Alif? Ya. Oke, mungkin saya ke Pak Syahrudin. Pak Syahrudin, sekarang kondisi Bapak di hari ke-7 pasca gempa ini bagaimana Pak? Mungkin saya tanya, makanan cukupkah, obat-obatan, selimut, tikar? Ya, kalau kondisi sekarang Bu di Kabupaten Majene di pengungsian di pos center ini dalam keadaan memang pada sekarang ini Bu, memang kalau bantuan berupa makanan memang sudah masuk Bu. Tapi yang di sini kami masih membutuhkan salah satu adalah tenda, terus tikar dengan selimut karena sama juga penerangan karena sampai sekarang ini kami belum cukup. Bukannya belum cukup, memang belum memadai begitu Bu. Jadi sekarang ini ya kami membutuhkan itu karena memang kebutuhan masyarakat yang ada mengungsi di titik pos center ini di Kabupaten Majene sangat terprihatinkan dengan keadaan. Oke, kalau untuk bantuan Pak ketika masuk atau mungkin mau dapat bantuan itu harus ngantri kah, rebutan kah, berdesak-desakan? Ya, kalau masalah bantuan Bu, alhamdulillah selama kita yang ada beberapa masuk bantuan baikpun dari pemerintah, alhamdulillah. Artinya kalau memang berebutan ya tidak sibuk coba ya kami membagikan di sini kita terbagi dengan diberikan dengan teratur. Cuma ya belum sangat mencukupi. Kalau di posko Bapak sempat ada rebutan Pak bantuan? Kalau di situ alhamdulillah aman aja Bu, aman aja alhamdulillah. Dan juga kami semua masyarakat dan pengungsi di sini Pak, kami. Iya, kalau tadi Bapak bilang kan sejauh ini butuhnya kan tenda. Kalau obat-obatan bagaimana? Karena saya sudah ada pihak Dinkes ini bagus sekali kesempatan. Vitamin, obat-obatan untuk ibu dan juga anak-anak, ini bagaimana? Ya, obat-obatan punggu kami sangat masih membutuhkan. Memang walaupun tidak ada, berarti sampai sekarang cukup nggak? Ya, sampai sekarang ini belum cukup Bu, masih sangat kurang. Gitu. Oke, langsung saja ya Pak Syahrudin, saya tanyakan kepada Dr. Alif. Pak, ini warganya Bapak ini sangat butuh bantuan obat-obatan dan juga pastinya vitamin karena ini sudah hari ke-7, pasti kondisi menurun. Kesehatannya bagaimana Pak? Ya, memang kondisi saat sekarang di Provinsi Sulawesi Barat, kesiapan obat-obatan itu memang sangat kurang seperti tadi dikatakan. Tetapi bantuan tetap berjalan terus, kemudian banyak relawan datang dengan berbekal obat-obatan juga, itu sangat membantu masyarakat kita di lapangan. Jadi kalau kita melihat yang kondisi di gudang persiapan logistik dinas kesehatan yang sangat membutuhkan support dari kementerian dan dari berbagai organisasi. Walaupun sekarang kita sudah sangat terbantu dengan berbagai organisasi yang memberikan sumbangan, tapi yang kondisi saat ini memang dengan jumlah pengungsi yang begitu banyak dan beberapa tempat-tempat pengungsian yang sangat memerlukan pengobatan itu memang kondisinya sangat kurang. Oke, berarti stok sampai saat ini memang sangat kurang ya Pak ya? Ya. Oke, nah Pak. Ya, betul ya. Tetapi sebenarnya dengan manajemen kita lakukan di lapangan, para relawan itu kita bisa memberikan layanan-layanan yang optimal yang masih bisa kita lakukan sekarang, dan kemudian kerjasama dengan 3 rumah sakit dan beberapa layanan SKTP yang kita sudah bisa buka untuk memberikan layanan masyarakat itu sudah berjalan dengan baik. Dan memang ya dari sisi logistik obat-obatan itu yang kita masih memerlukan support dari berbagai pihak. Pak, saya tahu bahwa Bapak pasti dan jajaran terkait
kerjanya sudah luar biasa di tengah kondisi begini. Kalaulah bantuan misalnya kurang, pihak swasta atau mungkin masyarakat bisa memberikan bantuan makanan atau mungkin selimut. Tapi obat ini kan tidak seperti itu, Pak. Bolehkah kemudian memberikan bantuan mandiri ketika stoknya nggak ada dari Dinkes nih, kemudian langsung ke posko pengungsian memberikan obat-obatan, ataukah harus ke Dinkes dulu? Oke, ya memang sekarang logistik yang dibawa oleh teman-teman organisasi profesi kesehatan, yang mereka dengan datang dan obat-obatan itu membawa ke dinas kesehatan dulu, kemudian mendata tim yang akan turun, dan kemudian obat-obatan yang dibawa, kemudian kita dropping ke wilayah-wilayah yang sudah kita petakan untuk tempat layanan-layanan. Iya, Pak, Dr. Alif, saat ini sudah ada informasi yang sudah masuk kepada media bahwa ada seorang lansia yang meninggal dunia karena kedinginan, Pak. Ya, kita tahu bahwa tenda ini pasti juga kondisinya darurat atau memprihatinkan. Dan juga saat ini cuaca juga dingin karena hujan terus-menerus menerjang wilayah di Sulawesi Barat. Bagaimana, Pak? Informasi itu saya perlu lakukan pencermatan dulu karena informasi yang itu saya belum terima. Mungkin saya akan turunkan tim untuk melihat apakah betul itu terjadi dan di mana terjadinya. Saya harus harus cermati dulu, karena kalau soal tenda-tenda kita sudah Pemda sudah membangun bantuan organisasi yang ada untuk membangun tenda-tenda pemukiman, dan sekarang sebagian juga warga sudah kembali ke rumah-rumahnya, walaupun memang pada malam hari banyak yang kembali ke tenda karena itu kekhawatiran. Harapan kita bahwa masyarakat semakin saya bisa balik ke rumah. Pak Syahrudin, bisa dijelaskan di sini Bapak dan saudara-saudara di sana, sebenarnya kalau malam hari benar nggak Pak bahwa sangat kedinginan karena hujan terus-menerus menerjang, tenda pun kemudian tidak cukup, berdesak-desakan juga satu tenda, bagaimana? Bahkan ada dalam satu tenda itu, dia di dalam satu tenda itu ada bahkan sampai 10 kakak bahkan lebih, dan pada dia di dalam itu dia pun nggak pakai alas, dia langsung pakai daun-daunan untuk tempat tidur. Karena kenapa? Dia kan tidak punya tikar dengan selimut gitu. Ya. Baik, pertanyaan Bapak, apa jawaban Bapak tadi nanti saya akan langsung tanyakan kepada Dr. Alif yang mengingat bahwa jangan-jangan ini akan menjadi bumerang ketika kondisi semakin hari tidur di tempat memprihatinkan, harus berhalaskan hanya daun-daunan, bukan sesuatu yang baik pastinya. Apalagi ini kondisinya pandemi, daya tahan tubuh menurun. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.